Rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih ingat apa yang disampaikan Agib pada ketika kita undang dahulu? Orang hidup itu harus menerima yang tidak cocok maupun yang cocok. Jadi ketika kita menerima yang cocok dari Allah SWT sesuai dengan yang kita inginkan, alhamdulillah bersyukur. Tapi kalau kita tidak bisa menerima yang tidak cocok, yang tidak sesuai dengan keinginan kita pun gimana rasanya? Sedih. Begitu ya. Sebenarnya hari ini juga seperti itu. Ini saya kurang cocok, tapi ya harus diterima karena disyukuri saja. Kurang cocok karena seperti enggak siap, seperti ada sesuatu yang kurang pas dalam diri saya dan juga enggak tahu gitu ya. Sesuatu yang cocok ataupun yang tidak cocok kita terima saja, kita syukuri. Paling tidak membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Berdoa kepada Allah semoga kita selalu dituntun lisan kita supaya apa yang terucap, apa yang kita sampaikan ini mendapatkan ridho dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, agak bingung saya mau menyampaikan apa, tapi coba saja kita sambung saja pada pertemuan kita yang dahulu. Mungkin masih ada sambungannya biar pas. Kalau kita dulu membicarakan bagaimana peranan orang tua, bagaimana cara kita menentukan pasangan kita. Sekarang kita coba belajar apa sih azwajah itu, pasangan-pasangan itu yang gimana? Apakah kita senantiasa kesulitan? Kenapa kita kesulitan mendapatkan pasangan kita yang ideal? Apakah pasangan hidup itu harus ideal gitu ya? Menyadari permasalahan kita. Kita senantiasa berharap kita menemukan pasangan hidup itu langsung pas dengan keinginan kita. Dan bahkan kita kadang-kadang terlalu tinggi karakter. Kita meminta bahwa orang yang akan menjadi pendamping kita itu yang sesuai dengan kita, bahkan lebih dari kita. Jadi kanca-kanca Jawa golek sandan kayu jati. Jadi urip besok ora patek soro. Bener ya. Jadi wong tuane sugih, bocah ayu, pinter, agamane garing-garing, kena dididik. Biasanya seperti itu. Apakah seperti itu cara kita menentukan pasangan kita yang ideal? Kita coba saja melihat bagaimana pasangan-pasangan panutan-panutan kita. Apakah pasangan itu benar-benar diciptakan dari sejenis kita? Apakah sesuai dengan diri kita? Misalkan kita orangnya baik, apakah pasangan kita harus baik? Apakah kalau kita ini ahli surga, apakah pasangan kita memang harus kita pilih orang yang ahli surga? Kita coba melihat kepada ada orangnya baik, suaminya baik, alim, suka berdakwah, tapi nggak bisa bimbing istrinya. Ada nggak? Ada. Siapa itu? Sing guyu itu mau sama ya. Jadi kita lihat Nabi Lut, bagaimana Nabi Lut istrinya termasuk orang wanita tua yang dibinasakan. Kenapa dibinasakan? Karena tidak bisa dibimbing. Tugasnya sama, innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib. Jadi tugas Anda, tugas kita itu hanya menyampaikan. Yang memberikan hidayah, apakah dia mau bertaubat, apakah dia mau berbuat baik, atau tetap saja melakukan kemaksiatan, itu Allah yang memberikan hidayah. Ada juga berjuang habis-habisan 800 tahun. Iya. Nabi Nuh berapa umurnya?
800 tahun tidak mampu mendidik anaknya sendiri, darah dagingnya sendiri dan juga istrinya. Ketika badai melanda, diajak, ayo naik ke perahunya bapak. Enggak pak, aku mau berlindung, aku mau naik atas gunung, aku akan berlindung di atas gunung yang tinggi itu. Air tidak akan sampai ke sana bapak. Apa jawab Nabi Nuh? Masih tetap, ayo naik. Tidak ada yang bisa melindungi kita dari azab Allah nak. Tetap saja anaknya durhaka, tidak pernah mau mengikuti seruan ayahnya seorang nabi. Maka anak dan istrinya pun dihinakan, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus bagaimana? Apakah sampai di situ kita sudah ya wes lah, karena orang tidak diomongi berarti memang itu sudah jalurnya. Nabi Nuh mencontohkan, ya Allah, sesungguhnya dia itu darah dagingku ya Allah, dia putraku ya Allah, karena memang darah dagingnya, putranya. Apa jawab Allah? Sesungguhnya dia adalah dari golongan orang-orang kafir, tidak mau beriman, tidak mau kita seru, tidak mau kita ajak. Yang menjadi masalah apakah kita sudah mengajak atau belum? Itu kan sekarang problem kita dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Kita sudah mengajak keluarga kita belum? Adik kita belum? Istri kita belum? Apa kita biarkan saja mereka tersesat gitu? Orang kafir tidak akan mengajak kita sebagai orang muslim itu kafir dengan cara mereka. Pada zaman sekarang ini kita sudah mempunyai IQ yang tinggi-tinggi, kita mempunyai pemikiran yang baik. Jadi kita bisa melihat seseorang. Ketika seseorang mengajak kita hancur, dengan cara mereka kita pasti akan melihat. Contoh kecil, saya di sini ditugaskan oleh Mas pembawa acara ngisi taklim gitu ya. Saya pakai celana pendek datang ke depan, nggak pakai kopiah, nggak pakai baju, saya semrawut gitu. Saya ajak bagaimana? Tanggapan saudara? Saudara pasti akan melihat saya. Saudara akan melihat siapa yang ngomong. Wah, kayak ngomong ngejak apa mungkin gitu kan? Sama orang kafir pun seperti itu. Ketika mereka mengajak dengan kekafirannya, maka ketika itu kita bisa melihat orangnya suka yang ngomong. Nggak mungkin kita mengikuti karena cara mereka sudah salah dari pemikiran kita. Maka mereka pun halus dalam memasukkan kekafiran mereka kepada kita, khususnya umat muslim ini. Yang sangat mudah diperdaya oleh mereka adalah wanita. Jadi pasangan Anda itu sangat mudah diperdaya dengan yang pertama, dengan fashion. Bagaimana mereka menghancurkan fashion umat Islam dari kalangan wanita, karena wanita ini sifatnya suka dandan, suka maca, pakai make up, suka berlian, suka yang hiasan. Ini cara paling mudah untuk menghasut mereka dengan cara mereka sendiri. Dengan fashion mereka menunjukkan bahwa bagaimana kecantikan Anda merebonding rambut Anda memakai make up yang begitu luar biasa, tapi Anda tutupi dengan kerudung, dengan hijab syar'i. Apa gunanya gitu kan? Maka mereka membisikkan, bukalah sedikit. Padahal Rasulullah SAW dalam sabdanya mengatakan, janganlah sebagaimana penampilan Anda itu seperti punuk unta, memperlihatkan rambutnya sedikit ya. Boleh kan jilbaban seperti ini kan? Kira-kira kayak penonton itu. Janganlah biarkan wanita-wanita itu berjalan bagaimana punuk unta yang sedang berjalan, menggoyangkan pinggulnya sehingga orang-orang yang melihatnya akan tercengang, akan mengikuti dan akan tergiur. Kenapa? Karena begitu indah melihat tubuhnya. Padahal itu dilarang. Terus apa gunanya mereka dandan cantik-cantik, senam, olahraga, dan menjaga seluruh keindahan tubuhnya kalau ditutupi? Maka orang kafir dengan cara seperti itu membisikkan kepada kita, kepada istri-istri kita, kepada penampilan anak-anak kita, wanita-wanita muslim itu supaya berpenampilan sedikit membuka. Dengan cara seperti itu mereka mencontohkan bagaimana mereka berpenampilan yang merusak agama dan citra kita sebagai orang Islam. Maka tugas Anda yang menjadi kewajiban pertama dalam menentukan pasangan Anda bukanlah yang keidealannya. Belum tentu yang ideal, yang sederajat dengan Anda itu bisa membahagiakan Anda. Belum tentu kita bisa bahagia karena kita memiliki istri yang cantik, yang kaya, yang keluarganya baik-baik, tapi tidak sesuai dengan kita. Maka kalau kita terlalu mencari karakternya tinggi, golesan dan kayu jati atau cor-coran, kira-kira nggak sesuai, ya nggak akan membahagiakan kita.
Kan kita disuruh mencarinya yang pertama karena kecantikannya, yang kedua keluarganya, bagaimana keluarganya baik apa enggak dan keturunan baik apa enggak, yang ketiga dari hartanya. Jadi ketiga-tiga ini pemaparan saja. Bagaimana Nabi mengajarkan kepada kita, pilih yang ketiga ini. Kalau yang ketiga ini sudah terpilih atau enggak ada sama sekali, maka titik temu atau fokusnya adalah yang keempat, dari agamanya. Pilih dia dari nilai agamanya. Kalau agamanya bagus, insya Allah bisa menentukan. Kalau kita memilih kecantikannya saja, minimal atau maksimal 21 tahun yang akan datang sudah akan berubah. Yang sekarang cantik, 20 tahun yang akan datang nggak cantik lagi, udah peot. Ya kan 20 tahun lagi. Kalau begitu nikah, kita suruh masak terus dapurnya bledos, kompornya bledos, kesiraminya apa tetap cantik. Maka ketika kita memilih seorang pasangan yang karena kecantikannya, bisa saja berubah usia cinta kita, usia ketulusan kita kepada pasangan kita karena cantiknya sudah berubah. Coba lah bujurnya ya lah, 20 tahun kasih kan sampai mati tetap ya lah. Nggak akan ada perubahan. Awet ya. Itu kalau kita memilih karena kecantikannya saja. Makanya Nabi memfokuskan supaya kita memilih itu dari agamanya. Kalau wis cantik, sugih, keluarganya api, agamanya api, ya alhamdulillah. Terus bagaimana kita menentukan? Kita isanya jam berapa mas? 8? 20. Masih lama ya? Ya kita selesaikan sampai isya ya. Bisa-bisa nih ngomong. Kita bagaimana melihat Rasulullah? Anda kira-kira mau seperti apa istrinya nanti yang belum punya istri? Yang seperti Siti Khadijah yang baik, lembut, kaya. Bagaimana ya Mas Ismail? Suka seperti Siti Khadijah? Suka ya? Ya, alhamdulillah. Nanti kita doakan sama-sama. Tapi tua nggak apa-apa ya. Ya kan begitu kan? Dia orangnya baik, kaya, cantik, tapi tua. Nggak apa-apa. Janda bisa. Siti Aisyah gimana itu? Siti Aisyah ya. Ada yang mengharapkan seperti Siti Aisyah, orangnya sporty, cantik, lincah. Gak ada loh cerita dalam riwayat itu Nabi Muhammad SAW lari-lari nonton sama Siti Khadijah. Adanya sama Siti Aisyah gitu. Jadi orangnya cantik, mau seperti itu. Ya kita doakan nanti. Tapi cemburunya minta ampun. Mau gitu ya. Pernah satu kali satu cerita Nabi itu sedang ada tamu. Itu di Siti Aisyah datang ke situ, lalu dirinya dibanting di depan tamu gitu. Saking cemburunya. Apa yang akan kita lakukan sebagai kalau istri kita seperti itu? Mikir-mikir lagi ya. Siti Aisyah gitu. Makanya kita itu nggak usah terlalu mencari yang terlalu ideal. Kalau memang cocok, tugas kita menyelamatkan apa yang ada di antara dua paha itu penting. Kalau orang sudah balik, orang sudah pernah memikirkan hawa nafsunya, maka yang harus dipikirkan yang pertama adalah menikah. Kenapa? Karena kalau hanya itu saja penyelamatannya dari dunia zina, dari dunia kemaksiatan, hanya itu yang Anda bisa lakukan. Paling tidak, kalau kita tidak pernah mendapatkan pasangan, ini bagi yang jomblo sangat jomblo sekali ya. Jomblo sejati. Bagi jomblo sejati itu yang paling diutamakan adalah puasa kata Rasulullah. Apabila kamu belum bisa mendapatkan pasangan, maka berpuasalah. Kenapa? Apakah dengan berpuasa lalu kita bisa terbebas dari zina? Minimal orang puasa itu menguji kesabaran. Dia akan bersabar. Ketika kita mau melaksanakan satu kemaksiatan, ya aku puasa ya. Minimal tidak akan jadi karena puasanya. Puasa itu sangat membantu kesabaran kita. Kita mau melakukan kemaksiatan, kita ingat puasa. Lalu apalagi seorang puasa, boleh gitu. Kalau sudah terlatih, insya Allah akan terhindar. Karena kita sudah terlatih berpuasa, kita menahan, maka beruntunglah orang-orang yang sudah berusaha untuk berpuasa, karena setidaknya akan menguji kesabaran, menahan kesabaran. Lah kalau saya belum nasu apa mana lah raposo gitu kan. Ketika kita melihat uploadan video itu cewek yang pakai jilbab terus nyopet gitu kan, dicekal kawan-kawannya, dirubuk, dipermalukan di Facebook gitu.
Kita kan bisa melihat, wong jilbaban wae sik gelem nyopet, lah ora jilbaban iso kelentak dasmu gitu kan. Iso mateni kowe. Iso merusak sembarang barang sing jilbaban wae sik gelem nyopet, lah ora jilbaban ke hati. Jadi berusaha, kan kita nggak selalunya harus baik dulu baru berjilbab. Kebanyakan kita, teman-teman kita, kalau kita mengingatkan wanita-wanita kita mengingatkan teman-teman wanita boyo jilbaban, jadinya orang Islam. Pasti jawaban mereka kebanyakan yang saya temui itu, sik mas hatiku sik halal, hatiku sik kolak, hatiku sik apik wae tak jilbaban. Kalau kita menunggu hati kita bersih, kita menunggu hati kita baik, benarkah kita akan menjadi baik? Paling tidak kita pakai jilbab dulu, berusaha menjadi baik, baru dengan jilbab itu kita akan sedikit merasa malu kalau kita melakukan keburukan. Benar apa enggak? Benar kan? Enggak ada pilihan lain, enggak ada pilihan yang enggaknya sebenarnya. Benar apa benar gitu. Jadi kalau kita sudah berjilbab, kalau kita sudah sholat, kalau kita setiap hari datang ke masjid, kita tidurnya di masjid, setiap hari sholat, yasinan, tiap malam Senin, terus kita masih melakukan kemaksiatan, paling tidak kita pasti akan tercuil hati kita. Oh iya, aku kayaknya amar kanca-kanca, kayaknya ngadep Gusti Allah. Masa kayak melakukan elek. Sedikit ketika kita mau melakukan kemaksiatan, kita akan teringat bahwa kita pernah melakukan kebaikan. Jadi ada satu cerita pernah saya baca, itu pernah saya dengar. Dalam satu kantor ada beberapa karyawan wanita. Di dalam kantor mereka memakai pakaian, ada di salah satunya seniornya memakai pakaian rok mini ketat dan begitu menggoda. Pada saat berkumandangnya sholat, mereka semua masuk ke ruang sholat, ke masjid untuk melaksanakan sholat. Sebelum saya lanjutkan, saya mau tanya, hukumnya memakai mukena itu apa? Rukuh wajib atau nggak tahu hukumnya? Nggak tahu ya. Jadi mukena itu kalau di rumah kita, kalau di Indonesia memang seperti satu hal yang wajib karena menutup auratnya. Tapi ketika kita melihat haji gitu kan, mereka nggak pakai rukuh juga kan, pakai hijab syar'i, pakai hijab yang besar gitu, tertutup sampai perutnya gitu. Terus ditanya, sudah adzan ya? Kita selesaikan sebentar, nanti baru kita sholat ya, nanggung. Jadi ketika mereka sholat, salah satu karyawan yang pakai jilbab itu tanya kepada yang pakai pakaian seksi, loh mbak, kenapa pakai mukena? Kamu ini macam-macam aja, nggak sopan. Masa mau sholat harus pakai pakaian seperti ini? Ya wajib pakai mukena, jawabannya seperti itu. Terus ditanya lagi sama si juniornya, terus emangnya kenapa harus pakai mukena? Kan kita menghadap Allah, jawabannya seperti itu. Dijawab lagi sama yang bertanya ini, emangnya kalau kita nggak sholat kita nggak bertemu sama Allah mbak? Allah nggak melihat kita ya kalau kita nggak sholat? Kok pakai mukenanya ditutup auratnya cuma pas sholat saja? Kira-kira siapa yang berani sholat dengan membuka auratnya? Ada nggak? Sebenarnya seperti itulah ketika kita ingin mengajarkan kepada istri kita, kepada anak-anak kita, pentingnya menutup aurat kepada pasangan kita. Bagi anda yang sudah mempunyai pasangan tapi masih belum melaksanakan sebagaimana kewajibannya seorang muslimah, kalau yang masih jomblo sejati ya sabar dulu, berdoa banyak-banyak semoga diampuni dosanya, supaya dibukakan tabirnya pemisah. Karena memang kan salah satu itu kan, gimana ayatnya sudah hafal semua kan kemarin? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Jadi memang salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah itu adalah diciptakannya istri-istri, diciptakannya pasangan-pasangan untuk kita. Jadi yakin saja memang Anda mempunyai pasangan tapi pada saat ini belum diberikan, belum dibukakan, mungkin ada dosa atau memang belum jatahnya. Tapi yakinlah bahwa Allah tidak akan mematikan hambanya sebelum Allah memberikan rezekinya. Jadi kalau jatah kita segelas, kalau belum penuh segelas tidak akan dimatikan kita. Percaya itu. Jodoh tidak akan dimiliki oleh orang lain dan juga rezeki tidak akan diberikan kepada orang lain. Jodoh Anda pasti akan Anda miliki karena Allah tidak akan mematikan kita sebelum kita diberikan jatah kita yang sudah digariskan. Kan ketika kita ditiupkan ruhnya kan dituliskan di situ jatah umurnya piro, jodohnya siapa, rezekinya seberapa, semua sudah tertuliskan.
Hanya kita sabar apa enggak menanti. Kalau memang umur kita tidak akan dinikahkan, banyak contohnya. Ya, Imam Nawawi juga meninggal sebelum menikah. Tapi orang sudah tua sekali menikah dengan gadis juga ada. Siapa? Utsman. Utsman umurnya berapa? Ketika Utsman menikah dengan Naila, umurnya sudah 78 tahun. Bahkan dia sampai nggak percaya. Naila umurnya berapa pada saat itu? 18 tahun. Berbeda berapa itu? 60 tahun. Orang yang berumur 78 tahun menikah dengan seorang gadis yang berumur 18 tahun. Ideal nggak? Bukan pasangan ideal, tapi bisa terjadi. Sampai pada saat pernikahannya Utsman pun berkata, Naila, apa benar awakmu gelem rabi karo aku gitu. Aku wis tuwa. Apa jawabnya Naila? Sesungguhnya aku termasuk wanita yang mencintai orang yang lebih tua usianya daripada aku. Masya Allah. Jawabannya Naila seperti itu. Berarti cintanya karena lillahi ta'ala, bukan karena kegantengannya, bukan karena kekayaannya, bukan karena dia seorang pemimpin. Masih lagi Utsman gak percaya, tanya lagi. Sik pikir nih, masih ada waktu untuk membatalkan pernikahan kita. Tak buka rambutku ki, ayo nih, botak putih rambutnya. Apa gue sih senang tinggalnya ya, botak itu tapi. Masih lagi dia jawab, sesungguhnya usia mudamu engkau habiskan bersama Rasulullah, dan izinkanlah aku menemanimu di usia tuamu. Berarti itu cintanya memang lillahi ta'ala. Bahkan ketika Utsman di demo yang pertama kali dilakukan terjadi pada saat Utsman bin Affan, ya, kekhalifahannya Utsman. Ketika itu ada orang-orang yang sudah ingin memburu Utsman masuk. Ketika itulah Naila menghunuskan pedangnya, mencoba menghalangi si calon pembunuh itu sehingga melawan. Karena seorang wanita walaupun berdekar tapi wedok, musuhnya lanang, tetap aja pedangnya terampas, jari-jarinya terpotong, terputus karena ingin menyelamatkan umat yang sedang membaca Al-Quran. Nah ketika itulah Utsman bisa terbunuh dalam keadaan membaca mushaf Al-Quran, dalam membuka Al-Quran, dan Allah berfirman bahwa aku akan memberikan kesejahteraan kepadamu di akhirat. Setelah itu orang yang sudah mati dipangku sama Naila, yang si usianya masih kecil itu, masih gadis itu dipangku, mati dalam pangkuannya. Kemudian ada lagi seorang yang datang masuk dari ruangan itu ke rumahnya Utsman, menampar wajahnya Utsman. Orang sudah mati ditampar lagi. Demi Allah, kata Naila, aku doakan semoga tanganmu kering dan matamu buta. Ketika orang itu penampar itu keluar, tangannya benar-benar kering, matanya benar-benar buta. Masya Allah. Begitu setianya seorang gadis yang kalau kita melihatnya memang sudah gak ideal, 78 dengan 18. Pak Misbah, semangat ya. Pantang menyerah, usia Anda masih muda, masih sok, masih kuat. Seorang yang 78 tahun bisa mendapatkan gadis 18 tahun. Ketika Utsman sudah meninggal, datanglah Muawiyah melamar si Naila dengan segala kekayaan, kejantanan dan lain sebagainya. Apa jawabnya Naila? Sesungguhnya tidak ada yang bisa menggantikan posisi Utsman di dalam hatiku. Wih, siapa yang gak mau dengan istri seperti Naila? Ada yang gak mau? Pada belum berarti pada gak mau ini. Kalau saya belum punya istri, saya mau mas gitu. Nambah pak. Nambah. Masya Allah, satu aja belum dapat sudah mau nambah. Jomblo sejati man ya. Alhamdulillah, semoga bisa bermanfaat dan bisa membantu saudara-saudaraku sekalian yang belum mendapatkan pasangan untuk bisa menentukan pasangan hidupnya. Setakat berusaha dan berdoa, tugas kita dan kewajiban kita, tetap bertawakal atas segala usaha dan juga doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takdir memang sudah diatur oleh Allah, kita hanya berusaha. Ud'uuni astajib lakum. Kita diwajibkan berdoa kepada Allah, rajinlah sholat tahajud, rajinlah sholat duha, jangan pernah meninggalkan sholat wajib sesibuk apapun selagi kita masih hidup, karena sholat itu wajib. Bahkan sampai kita akan dijemput ajal kita. Sholatlah di belakang imam selagi kita masih hidup, sebelum kita akan disolatkan di depan imam. Pesan saya itu, semoga kita semuanya bisa mengambil hikmahnya, tidak hanya mendengarkan dan keluar saja dari
dari pendengaran dan perasaan kita berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Semangat yang masih belum mendapatkan pasangan, tetap berdoa dan berusaha. Kita akhiri majelis kita dengan kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak salah kata ataupun menyindir atau mengenai hati kita semua. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Saya berwasiat kepada diri kita dan juga kepada antum semua, semoga kita senantiasa bisa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa termasuk golongan orang-orang mukmin, tetap berjaya di Korea maupun dimanapun kita berada. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.